si kiai ini ngobatin nggak bisa. Akhirnya disuruh sama kiai itu, lu ke dukun yang pertama kali lu ngajak pesugihan itu. Nah, ke saya bilang, saya juga nggak bisa ngobatin. Emang ada, saya dari awal saya bilang 41 hari sekali lu harus jualan. Kalau nggak lu dihabisin keluarga. Udah bener aja bang. Habis seminggu anaknya meninggal, istrinya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya, yaitu tentang pesugihan sate gagak. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Bimo. Ya, terima kasih Bang Bimo udah hadir lagi di studio Jejak Backpacker. Dimana Bang Bimo ini kemarin kan saya sempat pengen cerita tentang pesugihan tali pocong Bang ya gitu ya. Tapi di sini akan itu nanti karena belum ada waktu dan kesempatan Bang ya untuk menceritakan. Banyak yang harus dipelajari lagi untuk menceritakan itu semua. Nah sekarang Bang Bimo akan menceritakan pengalamannya tentang sate gagak Dan sate pesugihan sate gagak dan pesugihan sate bulus. Oke, itu seperti apa sih? Spill aja sedikit Bang, seperti apa itu? Ya, kita jualan sate kepada makhluk goib di makam-makam keramat atau tempat keramat. Itu yang kita jual itu sate burung gagak atau sate bulus putih. Oh, oke. Kalau gitu disimpan aja ceritanya, Bang Bimo ya. Tapi sebelum Bang Bimo menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Bimo. Sebelum dimulai, kita ngopi dulu. Udah saya buatkan kopi Liong, kopi terenak di Indonesia nih. Silakan Bang Bimo. Luar biasa. Mantap. Kopi Liong nih emang nggak ada duanya. Iya, mantap ya Bang. Ya. Oke, udah siap Bang Bimo buat cerita ya? Iya, Oke. Bang. Silakan Bang Bimo. Ya, jadi awal pesugihan sate gagak ini saya mulai di akhir tahun 2003. Nah, di sini gimana saya belajar dengan pesugihan sate gagak atau sate bulus ini, itu ada saya belajar dengan orang tua lah, ya spiritual tua. Saya diajari sama beliau dan di situ nggak tahu kenapa setelah saya belajar saya dikasih pasien sama dia. Dan di situ persyaratannya apa aja waktu itu. Saya minta burung gagak, kemenyan. Kemenyan ini biasanya saya siapin sendiri Bang. Oke. Pasien saya itu nggak pernah saya suruh bawa kemenyan, minyak wangi, itu nggak pernah, saya punya sendiri. Nah terus kembang, ini 7 rupa, itu harus ada kantil merahnya Bang. Nah ditambah lagi ayam cemani Bang. Nah sama bambunya ini harus bambu ampel, bukan bambu sembarangan, bambu kuning gitu loh. Bambu kuning. Nah nanti ritualnya itu di kuburan, di makam-makam tua atau tempat keramat. Saya dikasih tahu dulu tempatnya ada di daerah Bekasi ini, cuman saya nggak mau nyebutin ya tempatnya. Ada di daerah Bekasi situ, saya ritual di situ. Nah ntar proses ritualnya gimana? Jadi proses ritualnya itu pertama tadi siapin umbu rampenya tadi.
Di situ pelaku dan saya akan ritual. Nah kami ini nggak boleh ada yang pakai baju bang. Oh. Nggak boleh. Kita sehelai kain pun nggak boleh nempel di tubuh kita. Nah di situ makanya penjual sate gagak atau sate bulus itu harus di tempat yang sepi. Nggak boleh ada orang, keramaian nggak boleh. Harus benar sepi karena kita Tanjung Bulet kan malu bang kalau dilihat orang. Situ. Nah kita jual sate gagak itu juga harus diketahui. Kalau gagaknya sih bebas, gagaknya bebas. Mau yang gagaknya lidahnya merah atau matanya merah atau putih itu terserah, yang penting gagak. Nah di situ perlu diketahui saat kita motong gagak itu nggak boleh pakai pisau bang. Itu tadi bambu itu saya belah, saya tipisin sampai setajam-tajam mungkin kayak pisau. Saya sembelih dulu. Setelah saya sembelih, saya cabutinnya juga nggak boleh pakai air panas bang, harus kita cabutin satu-satu di situ. Nah darahnya itu kita tampung biasanya di wadah ya. Waktu itu saya tampung di mangkok tuh, mangkok yang ayam jago itu. Nah terus ayam cemaninya dipotong sama, juga nggak boleh pakai pisau, harus pakai bambu tadi. Nah di situ ayam cemaninya itu kita ambil darahnya doang. Nah kalau si gagaknya ini kita potong-potong setelah kita sembelih ya, kita potong kecil-kecil jadi satenya itu boleh pakai pisau. Nah kita bikinlah tuh sate, tusuk satenya tuh dari bambu ampel tadi, bambu kuning tadi. Kita bikin sate paling cuma jadi 7 tusuk. Nah kita bawa ke makam, kita ritual di makam. Biasa saya izin dulu di situ sama penjaga goib makam situ ya. Saya izin, setelah saya izin, saya dapat izin, saya jualan. Nah di situ saya bakarin dulu itu kemenyan. Ya, mereka pada ngumpul, cuman masih jaga jarak. Ya kayak kuntilanak, gundruwo, pocong apa, sampai kuntilanak laki, kuntilanak merah apa, pada kumpul. Pocong merah juga ada situ. Ngumpul cuman kan belum berani deket ya, belum berani deket. Nah setelah mereka udah deket baru saya keluarin nih satu-satu nih gagak. Saya lupa syaratnya satu lagi bang yang saya lupa, yaitu uang pecahan terbesar. Terserah mau uang pecahan 100.000, uang dolar 100 dolar terserah. Cuman enakan sih uang 100.000. Kalau kemarin itu saya 50.000. Nah di situ kita jualan sate tuh. Nah jualan sate kita bakarin tuh pakai kemenyan tuh bang. Kemenyan mereka udah ngumpul jualan sate kayak biasa. Kita keluarin gagak, sate gagaknya kita olser-olserin nih bang, darah tadi nih bang. Maaf nih misalnya ini wadah mangkok ya, mangkok yang ada darahnya tadi kita olser-olserin kayak kita ngoser-ngoserin sate aja biasa. Nah itu datang tuh bang, mereka pada berebut. Cuman kan kita bilang sama mereka bahasa kita nggak kayak ngomong kayak saya sama abang, saya pakai hati gitu. Nih kalau mau beli duitnya kayak gini, saya kasih tunjuk. Satu tusuknya 100 juta, saya gitu. Ini tapi dari kolbu, hati bang ngomong. Nah di situ yang tadi, yang pemohon saya tadi, yang pencari pesugihan itu nggak boleh sekali-kali nyebut nama Allah walaupun itu di dalam hatinya. Kalau dia nyebut gagal semuanya. Modal ya udah hilang banyak pasti. Ya kan? Nah di situ saya jualan di situ, dia yang beli. Nah terus di situ nanti kalau ada yang mau nih, yang beli misalnya gundruwo misalnya, biasanya yang beli paling duitnya banyak tuh gundruwo. Yang kere itu kuntilanak. Kalau kuntilanak itu kere, bener-bener kere ya dia, terus setan paling kere ya dia itu. Nah si gundruwo ini beli. Nah itu duitnya di mana? Duitnya nanti ya di sekitar kita itu. Biasanya sih udah nyiapin wadah karung. Kalau saya biasanya juga nyiapin wadah karung gitu. Nah yang si pemohon ini jagain karung tadi. Nah itu seakan penglihatan dia di karung itu duit penuh. Dan ntar kalau udah deal harganya misal 100 juta satu tusuk, diambil itu mau gundruwo, dibawa-bawa sama dia makan gitu. Yang lainnya pada ngiler karena nggak punya duit gitu. Kadang mereka ngajak barter misalnya ya jam jimat atau benda-benda pusaka gitu. Nah saya pesen sama semua pasien saya dulu,
kalau ada si Kunti ini kan orang setan ini nggak punya duit, tapi dia kalau ngajak barter lawonnya atau kainnya nggak apa-apa, terima aja, karena itu nggak ada tumbal-tumbalnya. Nah kalau pesugihan sate gagak itu yang orang nggak banyak ketahui itu tumbalnya bang. Oke. Tumbalnya itu wah itu random bang, random keluarga kita bang yang ikut makan. Nah para pelaku pesugihan sate gagak ini yang dukun-dukunnya mereka itu menjerumuskannya itu paling saya benci itu apa? Mereka itu mereka itu nggak jelasin kapan lagi si pelaku ini harus melakukan itu. Nah para pelaku ini itu harus melakukan itu 41 hari kemudian bang. Dia harus jualan sate gagak di situ lagi. Nah biasanya apabila proses awal ritual penjualan sate gagak atau sate bulus tadi itu sudah berhasil yang pertama kali, sampai dengan menjelang ke 41 hari itu yang beli tadi bang, setan-setan yang beli tadi itu akan datang nyamperin ke si pencari pesugihan tadi gitu. Orang yang saya bantu tadi itu akan meneror dia dan keluarganya, minta sate gagak lagi. Nah di situ rata-rata orang nggak ada yang kuat bang. Oke. Pas pada saat ritual yang pertama aja bang, boleh percaya boleh enggak, itu yang namanya kuntilanak ya. Kalau saya bilang sih masih jenis itu kuntilanak, cuman kepalanya itu ditenteng sama dia. Saya mau gitu. Dan kalau mau ya harganya segini gitu. Dia cuma nangis, kepalanya dilempar sama dia. Terus ya kayak leak Bali gitu ya. Cuman kakinya kaki ayam bang, datang turun kerincing gitu. Kayak leak Bali gimana sih, lidahnya itu melet-melet gitu, mau jelatin sate kita. Kalau mau beli segini, dia nggak ngasih, nggak punya duit, ngajak barter, entah jimat kayak taring gitu. Nah antara lain seperti itu yang kita temuin tuh di hari pertama. Nah menjelang 41 hari mereka itu yang beli pada datang bang semua, datang neror si pencari pesugihan tadi. Nah disinilah biasanya para pelaku pesugihan itu si dukun ini nggak jelasin sedetail mungkin. Nah pasien pertama saya ini kan udah saya jelasin, ntar 41 hari lagi lu harus kesini gitu, harus jualan lagi. Ternyata dia ini emang niatnya jelek bang dari awal. Ntar kalau udah berduit banyak saya mau berhenti gitu dari awal. Makanya waktu pas awal saya sebutnya namanya Mas G lah gitu ya. Mas G ini datang ke saya itu biasa pasien awal saya tuh, saya tanya dulu nih, saya minta persyaratan ya biasa tetes darah itu pasti saya taruh di kapas, saya nyari ke tempat-tempat keramat itu, saya secara merogosukmo ya, saya nyari, saya tawarkan ke mereka nggak ada yang mau. Ya kalau udah nggak ada yang mau ya solusi terakhir saya jualan sate gagak kalau mau gitu. Nah ternyata nggak ada yang mau ini, niat awal dia udah jelek, kalau udah dapat duit gue mau tobat gitu loh. Nah disitulah biasanya para pelaku pesugihan itu gagal tuh rata-rata di situ. Nah di sate gagak ini itu random bang, ngambil korbannya random. Nah walaupun dia udah punya niat gitu diterima, tapi random korbannya. Nah Mas G ini dia udah punya niat jahat nih bang, niat jelek lah waktu itu ya. Nanti kalau gue udah dapet duit, gue mau berhenti aja kan gitu. Cuman dia nggak ngomong sama saya. Dia tiba-tiba nelpon saya, Mas, ini di rumah saya kok anak saya ngelihat gundurwo, kata dia. Kan waktu itu yang beli pertama gundurwo, orangnya tinggi gede gitu. Nah terus saya ke rumah nggak jauh dari, ya masih daerah Bekasi sini lah. Saya ke rumahnya, itu anak ya kesurupan. Nah akhirnya saya obatin, lu harus jualan lagi, kalau nggak anak lu ini diambil, saya gituin. Nah dia nggak jualan bang, dia nggak jualan. Nah dia berobat ke kiai katanya, ke kiai. Nah lewat 41 hari itu yang saya dengar kabar dari dia gitu, anak yang sakit tadi pokoknya itu panas seharian itu badannya, terus meninggal. Nah
disusul lagi sama anaknya yang gede, kan anak ketiga tuh, itu yang nomor bontot yang meninggal. Terus ini anak yang pertama nih yang gede, anaknya Mas G ini, ya itu dia ngelihat kayak ada, jadi di bak mandi itu ada kayak nongol kepala gitu, kepala gundurwo gitu ya nongol, jadi teror lah gitu. Terus lagi di dapur ya nongol itu, matanya gede merah gitu kan. Nah nggak lama juga, seminggu kemudian meninggal. Jadi iya, jadi dalam waktu hampir 2 bulan itu anaknya 2 meninggal. Nah si kiai ini ngobatin nggak bisa, akhirnya disuruh sama kiai itu, lu ke dukun yang pertama kali lu ngajak pesugihan itu. Nah, ke saya bilang, saya juga nggak bisa ngobatin. Emang ada, saya dari awal saya bilang 41 hari sekali lu harus jualan, kalau nggak lu dihabisin keluarga. Lah bener aja bang, habis seminggu anaknya meninggal, istrinya bang Meninggal juga. istrinya ya Allah meninggalnya bang. Lagi ngapain bang? Lagi buang hajat bang, lagi buang hajat besar. Ya meninggal. Jadi ya gimana ya, ya meninggalnya sambil badan ini kotorannya dia itu belepotan ke badannya, padahal istrinya nggak sakit nggak apa, meninggal. Nah terus Mas G ini datang, saya ya udah saya mau jualan lagi. Nah saya jualan lagi bang di tempat yang awal nih. Wah itu diacak-acak bang, saya diacak-acak saya sama penunggu situ. Jadi pas saya jualan ini diacak-acaknya ya, kalau menurut yang penglihatan saya dulu ditendang itu bang, tungku sate saya itu ditendang. Tendang, tapi ya kalau menurut si Mas G ini dia nggak ngelihat yang nendang, cuman ada angin gede gitu. Nah itu bara yang tadi di tempat tungku tadi itu ngenain matanya si Mas G, ya kan. Nah sepulang dari situ gagal tuh, saya nggak dapat apa-apa kan. Pulang dia karena matanya begitu, dia berobat ke rumah sakit. Itu berobat ke rumah sakit mana nggak sembuh bang, ngelebar bang. Jadi lukanya itu semua muka ini jadi borokan bang, dari mata ini, matanya tuh sampai busuk sebelah, tinggal matanya yang sebelah ini borok semuanya muka. Ada sebulan apa 2 bulan gitu dia begitu, nggak sadarin diri, ya udah habis-habisan lah ngobatin dia tuh, keluarganya dia itu akhirnya meninggal juga dia. Nah itu, nah juga. Iya itu pasien saya yang pertama untuk yang pesugihan sate gagak. Yang kedua entah sate gagak juga, habis saya cari kesana sini nggak nerima kan, tempat-tempat para raja-raja jin tadi nggak ada yang nerima. Saya tawarin gimana kalau pesugihan sate gagak atau sate bulus. Nah dia nyari ke mana-mana tuh burung gagak susah waktu itu. Ya udah bulus aja, bulus putih tapi saya mintanya. Ya udah tuh bulus putih, saya kalau bulus putih boleh bang dipotong pakai pisau boleh. Nah udah itu dipotong, biasa ayam cemani kita ambil darahnya aja, ya kita ritual. Nah kalau yang ini kebetulan dia ini bujangan bang. Bujangan, dia punya ya orang tuanya masih ada dua-duanya, saudaranya itu kakaknya gitu, adiknya itu kurang lebih ada 4 orang. Nah ritual itu berhasil bang, ritual itu berhasil. Waktu itu saya dapat itu ya ada 6 karungan lah duit itu, duit 6 karungan. Wah dia itu poya-poya tuh, saya bilangin 41 hari lagi jualan ya segitu. Dia diteror, cuman dia nggak berpikir ini teror gitu. Jadi pertama ibunya bang, ibunya itu ya sakit lah intinya, kayak orang gila gitu kan. Ini dia nggak jualan karena nggak jualan di 41 hari itu atau gimana nih? Menjelang 41 hari bang, menjelang 41 hari nih ibunya sakit-sakitan bang, sakit-sakitan ya kayak orang nggak waras gitu loh, kayak orang gila ya. Terus sakit, ada aja sakitnya gitu. Akhirnya meninggal ibunya. 41 hari kita jualan bang, dapat duit lagi, sama 6 karung lagi, sudah pakai 6 karung beras
yang 25 kilo itu dapat segitu. Ya ini maaf ya saya sebutnya namanya Mas R ya. Mas R ini udah meninggal juga. Nah sepulang dari situ dia teror bang, teror. Nah kakaknya ini bang yang cerita sama dia. Jadi dia itu didatengin sama leak bang. Jadi kepalanya doang bang, lidahnya meler-meler gitu kan. Dijilatin badannya gitu, dijilat-jilatin. Nah, ya menjelang 41 hari lagi, kakaknya itu yang entah sakit apa gitu ya, kalau kata orang mah masuk angin gitu ya, meninggal. Nah di situ tuh dia nggak mau lagi ritual. Udah saya bilangin kan si R ini, lu harus ritual. Oh dia nggak ritual bang, dia berobat lagi bang, ke orang pintar, ke orang mana bang. Itu untuk proses keluarga dia meninggal saya nggak tahu ya. Yang saya tahu itu terakhir itu, jadi dia punya kakak ipar bang. Dia punya kakak ipar ini badannya itu melepuh semua bang, melepuh semua. Nah saya taunya apa? Dia manggil saya, si Mas R ini. Saya ke rumahnya. Itu bang, itu badan dijilatin leak bang. Iya itu saya ngelihat itu sendiri, badan lagi dijilatin leak. Jadi leaknya itu kepala doang bang, kepala kayak leak Bali gitu ya, lidahnya itu lagi dijilatin bang. Itu badan yang melepuh semua itu. Saya bilang kenapa begini ya? Kalau kata dokter sih Bim ini penyakit kulit, kena virus kata dia. Ya udah mas kalau gitu ritual lagi. Enggak saya nggak mau ritual. Kata Ustadz itu udah nggak boleh lagi. Ini lagi di ruqyah. Aduh waktu itu saya nggak kenal ruqyah ya. Waktu itu tahun-tahun 2005 itu. Saya nggak kenal kayak gitu lah. Bodoh amat lah. Pikir saya tinggalin aja. Saya bilang nggak lama lagi lu, saya bilang. Nah sepulang dari rumah dia itu adalah bangsa seminggu 2 minggu. Dia dulu kan handphone belum ada bang ya, tahun-tahun segitu masih jarang handphone lah kali. Nah dia ke rumah saya, kemarin kakak gue meninggal katanya. Nah terus sekarang nih kok di badan gue gini Bim ya katanya, kayak bintik-bintik merah gitu bang. Ya lu nggak lama lagi saya bilang. Udah tuh dia berobat bang ke sono sini, habis-habisan bang, habis-habisan ya itu badannya melepuh semua bang. Jadi dari luka itu bintik-bintik merah itu pecah keluar air kayak apa ya, kayak cacar gitulah kali ya, kayak cacar. Kalau digaruk keluar air nyebar. Itu kalau dia agak lama nih bang, hampir 7 bulan dia mati lagi, meninggal lagi. Nah tinggal di keluarganya dia itu tinggal bapaknya sama kakaknya yang nomor 2 tinggal itu. Ya keluarganya habis-habisan buat ngobatin dia. Itu kalau Pesugihan Sate Bulus sama Sate Gagak itu ada 12 orang bang. Nah yang ke-12 yang ke-10 bang dia ketolong tuh bang. Alhamdulillah Allah ngasih tunjuk sama dia orang yang mumpuni gitu. Jadi dia ini terjerat utang bang. Dia ini kontraktor, terjerat utang lah, saya nggak mau. Pokoknya 13 miliar waktu itu dia cerita sama saya. Saya bilang saya cariin dulu. Enggak, saya mau yang duitnya cash secepatnya, biar besok langsung saya bayarin lunas. Nah saya juga nggak tahu bang, ternyata dia punya niat jelek juga di hati. Nanti kalau lunas gue mau tobat gitu lah. Pantas kemana-mana dia nggak mau gitu. Ternyata dia sebelum ke saya udah nyari kemana-mana gagal gitu loh. Nah saya sebut ini Mas K ya, orangnya namanya Mas K. Nah Mas K ini akhirnya ketemu saya, ya udahlah kalau kayak gitu disiapin bang sama dia. Udah abang cari sendiri persyaratannya. Udah cari, udah disiapin, kita ritual. Ini tempatnya beda bang. Ini akhir saya ke daerah Jawa lah, Jawa Tengah. Saya ritual di sana, jualan itu dapat bang. Itu yang namanya kalau kata dianya gitu ya. Kalau kata dianya itu dapat 20 M bang. Iya. Soalnya waktu itu kan saya minta sama dia siapin karung goni yang gede,
yang ukuran 60 kilo itu 6. Saya mintanya selalu 6. Nggak tahu kenapa. Emang pesennya seperti itu gitu, mintanya 6. Cuman karung goni. Ya udah. Nah, kita dapat duit itu di situ. Waktu itu yang beli itu pocong, Bang. Sepasang. Pocong merah sama pocong putih. Yang beli memang di tempat situ terkenal pesugihan pocong. Kalau orang daerah Jawa Tengah ya nggak semua orang seperti itu ya, cuman mungkin nggak udah familiar sama tempat ini untuk pesugihan pocong di daerah itu gitu ya, saya nggak mau nyebutin. Nah di situ kita ritual itu dapat segitu, yang beli itu si pocong tadi. Nah prosesnya gimana sih, itu uangnya gitu bawanya segitu banyak. Nah kita dari situ tuh nggak bawa uang, Bang. Cuman bawa karung kosong. Imajinasi kita doang nih, kita ngelihat, hanya kita sendiri ngelihat itu isinya uang. Nah sampai di rumah si pelaku saya ritualin, Bang. Dia pewujudan, penyempurnaan. Setelah saya sempurnakan, biasanya 24 jam baru bisa dipakai. Itu. Nah dipakai itu udah jadi bentuknya uang. Nah saya nggak boleh makan selembar pun uang itu. Itu. Hanya pelaku aja. Hanya pelaku. Kenapa saya nggak boleh? Kalau andai kata saya makan uang itu, saya harus jualan juga. Nah disitulah dukun-dukun pesugihan sate gagak itu kagak pernah sedetail itu ngasih taunya. Orang jadi terjerumus. Maka pesugihan sate gagak itu pesugihan yang cepet, Bang. Cepet kayanya, cepet matinya. Situ. Nah terus maharnya paling mahal, Bang. Maharnya? Nah, sekarang abang hitung aja, ya. Oke lah kalau kemenyan dan lain-lain ini murah ya. Burung gagak kan susah, Bang. Nah si dukun ini biasanya itu nyari kesempatan, Bang. Kalau saya jujur, saya nggak nyari kesempatan. Waktu itu burung gagak ini saya ngomong sama dia, kalau saya nyari itu antara 500 sama 1.500.000, kalau bisa balikin. Nah terus kalau ke ayam cemani ini itu saya minta itu 1.200.000, itu paling mahal. Nah kalau orang-orang itu segila-gilanya, Bang, bisa minta 5 juta, 8 juta, 10 juta, 25 juta. Itu minta ritualnya aja, dan mereka nggak ditemenin rata-rata sama si dukun. Jadi yang negosiasi bener-bener si pelaku. Nah kalau sama saya kan saya temenin, yang jualan saya, dia sih nungguin duit doang, nungguin karung doang di situ. Dan orang, Bang, pada saat ngelihat begitu, Bang, 1.001 orang yang bisa ngomong, Bang. Rata-rata udah ngelihat wujudnya gundurwo kayak gitu, nunjuk ketemu sama pocong, mukanya pocong, Bang, tahu nggak kayak gimana? Nggak kayak yang di film-film orang, nggak hitam, Bang, mukanya kalau ngerajanya itu. Dan dia kalau datang pasti ngeludah terus, Bang, cuy gitu loh. Baunya ampun, Bang. Kalau udah pocong itu baunya busuk. Nah kalau tuyul itu ya, kalau tuyul kadang datang bawa duit, cuman duitnya sedikit. Emang kadang-kadang banyak, tapi saya nggak pernah lihat tuyul itu beli sampai 100 juta. Kadang dia nangis, dia bawa duit, cuma nggak sampai 1 juta. Dia nangis aja gitu. Mas saya nggak mau, saya kalau urusan sama dia, saya mau nyari yang urusan duit tadi, apa yang banyak duitnya. Nah di situ si teman saya ini, Mas, tadi itu sepulang dari sana, dia penyempurnaan uang tadi ya udah disempurnakan, dia bayar utang, Bang. Selesai. Nah duit yang sisanya ini dia belikan macam-macam, dan udah saya ultimatum 41 hari lagi jualan ya itu. Nah akhirnya Mas K ini emang niatnya udah nggak bener dari awal kan. Di menjelang 41 hari istrinya orang tuanya Mas K ini, ibunya yang meninggal, nggak tahu penyakitnya apa pokoknya tidur dibangun dia meninggal itu. Nah nggak lama, berapa hari kemudian anaknya sakit, maka saya bilang harus jualan. Enggak, saya minta obatin orang pinter aja. Ya udah,
Akhirnya apa? Anaknya, saya nggak ngeliat tuh proses anaknya, enggak. Nah akhirnya datanglah dia sendiri ke saya nih, udah keadaan parah bang. Udah keadaan parah, diantar sama orang, udah nggak bisa jalan lah, udah nggak bisa jalan, dibopong rumah saya tuh. Aduh, saya bilang diantarin orang begini lagi kan ya. Dulu kan saya masih PA bang, nggak ada jiwa manusiawinya, nggak ada gitu. Terus taruh terasnya situ, saya bilang, ngapain? Saya bilang kesini, obatin gua mas, gua udah berobat kemana-mana nggak sembuh, malah habis keluarga saya. Udah tuh akhirnya saya obatin tuh, ya saya obatin sebisa saya, cuman nggak sempurna lah bang, nggak sembuh total. Ya, sekarang jalan aja harus pakai tongkat bang, jalan pakai tongkat. Yang tadinya mukanya tuh bersih rapi gitu ya, ya udah kagak bener, matanya udah buta. Jadi kena virus bang, kalau kata dokter waktu itu. Dia berobat ke rumah sakit ternama di Jakarta. Itu dia kena apa, ada virus aneh gitu, virus langka. Jadi dia tuh ngegrogotin organ tubuh bang, dari jantungnya dia, apa dari organ-organ dalam. Jadi tuh muka itu hancur bang, ya namanya jadi peot-peot gimana sih ya. Itu mata itu tinggal sebelah kiri doang. Nah itu tinggal dia doang yang sisa bang. Ibunya, bapaknya, anaknya 2, istrinya 1, itu meninggal semua di situ. Cuman dianya selamat, nggak mati. Saya nggak untuk kehidupannya dia sekarang, ya saya ya udah cacat total. Kerjanya ya nunggu penghasilan orang aja sekarang. Itu. Nah ada lagi nih saya jelasin. Jadi untuk pesugihan sate gagak itu bang ya, pesugihan sate gagak atau sate bulus ataupun togel, yang orang nggak tahu sebenarnya itu ngambil rezeki anak, istri kita, cucu kita nanti, itu udah kita ambil di awal. Sekarang perlu yang abang ngetahuin di situ. Dukun-dukun nggak akan ngasih tahu ini. Jadi kita ambil di awal dengan jarak yang sangat pendek kekayaan yang diberikan. Sekarang abang punya 20 miliar, bisa nggak ngabisin sebulan? Itu aja. Abang beliin apa gitu? Nggak bisa sih. Andai kata pun bisa, nanti habis juga gitu. Di situ orang nggak tahu, terjerumus lah di situ. Apalagi ketemu sama dukun penipu. Banyak bang dukun penipu kayak gitu. Tadi cuman ngejar mahar doang. Itu. Nah makanya disinilah sangat saya sayangin para pencari pesugihan, apalagi pesugihan sate gagak, sate bulus, pesugihan togel, itu nggak jauh-jauh beda. Itu ngambil rezeki kita, anak istri kita ke depan itu udah diambil duluan. Saya pastikan anak kita yang dulunya harusnya sebelum kita ngelakuin ini jadi pengusaha kaya, ya paling mentok nih dia ya jadi pekerja kuli lah, kuli. Ada aja masalahnya, beneran bang. Karena apa? Rezeki udah diambil duluan gitu. Nah terornya kan, wah itu bang kacau bang terornya. Bukan kita doang yang lihat sebenarnya, keluarga kita semua pada ngeliat di teror. Saya minta sate, rata-rata keluarga kita yang keteror juga, misalnya kesurupan gitu, saya minta sate gagak gitu. Nah orang kan jadi tahu, wah ini ikut pesugihan sate gagak. Iya. Warga kampung kalau tahu begitu gimana bang? Itu langsung hukum sosial kan jadinya. Nah disitulah rata-rata dukun nggak pernah nyaranin, nggak pernah ngasih tahu resikonya apa, saya nggak tahu. Intinya mereka nyari materi. Kalau saya ngasih pesugihan, jalur pesugihan sate gagak tadi, itu karena memang mereka udah nggak diterima pesugihan di tempat mana-manapun. Jadi pesugihan itu milik-milikan bang. Belum tentu abang bisa milik di tempat keramat A. Nggak ada milik di keramat A. Coba kita ke keramat B. Keramat B kenapa nggak nerima abang nih? Ya cari lagi. Ternyata ada satu yang bisa gagalin semua pesugihan. Itu apa? Niat. Walaupun itu di hati kita. Nanti kalau udah kaya gue mau tobat.
itu gagal. Semua pesugihan apapun. Oke. Nah kalau pesugihan sate gagak itu nggak perlu restu bang. Beda sama pesugihan jual umur, pesugihan jual musuh, ya nikah sama jin itu beda. Kalau pesugihan sate gagak itu nggak perlu restu dari siapa-siapa. Dia sama aja jatuhnya kayak pesugihan jual umur itu nggak jauh-jauh beda. Jaraknya cuma lebih pendek, cuma lebih cepet kaya, lebih cepet mati. Udah gitu titik. Kalau sate gagak sate bulus. Nah untuk ritualnya tadi jangan nggak ada sehelai pakaian. Makanya kalau dukun-dukun bilang cuma pakai sempak doang, bohong gitu. Siap-siap dibohongin loh. Itu harus puasa. Nggak perlu puasa bang sama saya. Nggak perlu. Mereka tuh udah kita bakarin gitu, mereka datang semua. Kita bakarin daging gagak tadi, sama kita olesin darah Haim Cemani tadi, itu semua udah datang semua. Semua jin-jin tadi datang. Itu. Nah, makanya cuman dukun bilang harus puasa 3 hari, begini mutih. Bohong. Oke. Nah, itu fungsinya dia biar telanjang itu kenapa? Biar bisa dilihat sama si makhluk-makhluk halus ini atau gimana? Oke. Ya bagus nih bang pertanyaannya. Jadi kenapa kita telanjang? Dan saya harus dampingin dia. Karena saya akan nutup matanya dia nih. Mata normalnya dia nih saya tutup. Saya akan bawa dia ke alam itu. Masuk ke alam itu. Jadi itu. Jadi nggak ada lagi nih pakaian yang melekat yang berbau keduniawian manusia ini kita bawa ke dalam itu. Makanya harus telanjang. Sama seperti mereka gitu. Di alam mereka ya kita ini tergolong ibaratnya apa ya? Siluman jadinya. Dipikir mereka itu kita ini siluman. Itu udah masuk golongan siluman yang tinggi. Kayak kita telanjang bulat, nggak ada pakai apa-apa. Ntar kalau ada orang lain dibilang orang gila. Ada 2 orang gila tuh lagi ngapain tuh kan gitu. Dan pesugihan sate gagak biasanya nggak perlu kita berdua doang. Kadang mereka patungan bang, mereka bertiga. Ya ikut bertiga telanjang bulat semuanya. Lucunya kalau jual sate gagak di situ. Jadi kita harus telanjang bulat. Tapi memang di tempatnya sepi ya, nggak ada orang. Di pemakaman yang jauh mungkin ya. Ya intinya harus jauh dari keramaian. Karena apa bang? Karena kalau di tempat keramaian itu ada suara mobil, ada suara apa, itu ganggu konsentrasi kita bang. Ya sekarang kan kita udah masuk dimensi lain di situ nanti. Nah kalau ada suara mobil, ada mobil ngelakson, tiba-tiba saya sadar, saya kaget, otomatis dia kaget juga. Iya kalau dia bisa kaget, bisa saya bawa balik. Kalau enggak dia gila, kan sukmanya di ketinggalan di sana. Gitu makanya cara tempat hening bukan buat apa-apa bang, biar konsentrasi kita tuh nggak buyar. Itu dilakuinnya cepet bang, nggak lama. Dari jam 12 malam, mau malam apa aja terserah. Itu nggak ada pasarannya. Kalau saya yang ngelakuin tuh nggak ada pasarannya bang, malam apa aja boleh. Dan saya belum pernah ngelakuin itu malam takbiran doang. Dan di bulan puasa saya belum pernah. Pesugihan apapun saya belum pernah melakukan di bulan puasa, malam takbiran saya belum pernah. Ya. Jadi malam apa aja boleh kita lakukan di atas jam 12 malam sampai jam 4. Kenapa jam 4? Jam 4 itu gerbang tutup bang. Dimensi itu udah berubah. Itu loh. Kalau yang penglihatan saya, pintu dimensinya itu udah berubah. Nah kalau kita nggak buru-buru keluar, ya udah sukma itu ketinggalan di dalam. Berapa lama? Kalau saya cuma kuat 3 jam. Kalau orang-orang mungkin lebih hebat. Karena kan saya punya keterbelakangan. Saya hanya kuat 3 jam. 3 jam lewat saya ya udah antara gila, mati sih nggak gila. Karena sukma saya kan ketinggalan di sana. Jadi kayak orang ngeblank gitu loh. Iya, yang raga yang ditinggal ini ya. Iya, situ bang. Untuk kalau pesugihan sate gagak yang saya tahu ya dan yang pernah saya alamin, ya mungkin di sini tadi yang saya ceritain itu ada oknum-oknum dukun yang
ataupun oknum paranormal yang nggak bener gitu ya, yang mau membantu ritual sate gagak padahal itu penipu. Nah itu maka saya bongkar tadi situ, mereka ritualnya kayak gimana, resikonya kayak gimana, harus dilakukan kapan aja. Situ hati-hati, kadang dukun itu nggak ngerti bang, maksudnya tuh kamu jualan di sana doang, ini udah saya bukain jalan dari sini, kamu jualan sendiri di sana, kamu nego di sana. Dia nggak nyebutin ntar 41 hari lagi kamu jualan, enggak. Selesai lo dalam 3 bulan lo selesai, hidup lo mati. Gitu. Kalau saya nggak mau kayak gitu, udah saya jelasin di awal semua. Nah kalau nggak jualan lagi resikonya apa? Ya pasti yang makan duit itu kena semua, mati semua. Ya rata-rata sih sakitnya nggak wajar bang ya. Itu kalau untuk nanti di sana dijadiin apa saya nggak tahu. Cuman matinya nggak wajar. Kalau yang saya lihat ya tadi dijelatin leak itu, mungkin yang waktu itu yang beli itu si leak. Itu dijelatin leak itu. Nah kalau menurut pengetahuan saya dijelatin itu tuh diambil bang saripati tubuh kita ini, darah kita, sum-sum kita itu tuh dijelatin. Nah kalau kayak Gundurwo ini dia ngencot ngisep bang, maaf ya, ngisep ubun-ubun itu diisep sama dia. Makanya kita tuh tiba-tiba ya sakit ya, kalau kata dokter mah gagal jantung gitu. Itu loh. Untuk ritualnya sendiri biasanya pakai kayak bacaan-bacaan gitu, pakai bacaan mantra apa ya? Ada mantranya bang, Mantranya ada mantra. bukan pakai bahasa Arab atau segala macam itu ya? Enggak, maaf, bukan saya menjelekkan sebuah suku bang ya. Mantra yang saya baca ini saya dapat dari guru saya almarhum. Itu bahasa Jawa. Oh. Jadi ada 3 mantra bang. Pertama mantra pembuka. Mantra pembuka ini saya baca sebelum saya membakar dupa. Tapi saya udah ngidupin tungku sate nih, bara udah saya siapin, saya baca mantra pembuka. Nah makanya maaf saya lupa jelasin. Jadi ritualnya gini bang, saya pertama buat lingkaran dulu nih bang, buat lingkaran pakai jari saya Di area tempat duduk saya. Sama si pelaku. Saya bikin kurang lebih ya di situ adalah 5 meter. Saya lingkarin dulu pertama si pelaku nih, saya suruh kamu duduk sini. Udah, saya diri tuh, saya jalan tuh. Itu udah dalam keadaan bugil ya bang ya. Itu kita keliling, itu jari saya ini begini nih. Saya ngelingkerin itu area buat saya duduk berdua, saya jualan. Itu pakai mantra pembuka tadi. Nah, udah saya lingkerin, saya baca terus tuh mantra pembuka, baru saya pakai mantra penghantar. Nah mantra penghantar inilah saya mulai membakar kemenyan. Nah saya bakar kemenyan, di situ datang tuh semua, ya kan. Nah saya penghantar kan tadi, mantra penghantar tadi ya, saya udah masuk. Saya udah masuk ke dimensi mereka bersama yang pencari pesugihan tadi. Nah di sinilah saya tadi jualan akhirnya kan. Saya jualan, saya keluarin terus gagaknya atau bulusnya tadi yang udah diolesin sama darah cemani tadi. Nah kalau sudah selesai baru saya baca mantra penutup. Saya baca mantra penutup, selesai berarti kan. Ya udah barang-barang kita bawa, kita keluar. Pakai baju udah kita keluar, kita pulang. Nah sampai di rumah ini ada mantra penyempurnaan bang, penyempurnaan uangnya. Ada lagi. Tadi mantra tadi itu hanya berbedanya hanya berapa kata ya, 3 kata ditambah sama mantra penutup. Saya nggak bisa nyebutin mantra ini. Jujur ini mantra langka lah ya, dikatakan langka. Dan juga saya takut disalahgunakan. Banyak bang, mau mantranya banyak macam-macam ya. Cuman yang saya punya ini ada lumayan lah kalau hasilnya gitu loh. Nah setelah saya sempurnakan tadi, gimana sih nyempurnainnya uang tadi kan gitu ya. Ya itu nggak susah bang, cuman kembang 7 rupa
ya tetap tadi kantil merahnya harus ada kalau sama saya gitu. Kalau sama orang lain saya nggak tahu. Kembang 7 rupa ada kantil merahnya 2. Nah terus kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, terus susu yang kalengnya putih itu 2. Kemenyan ya biasa lah gitu. Udah saya ritual di situ nggak lama, paling 3 jam paling lama. Saya baca mantra itu terus berdua lagi di dalam kamar. Cuman kalau ini saya udah nggak telanjang bulat, saya berdua ya pakaian biasa aja. Cuman tadi nggak boleh sekali dalam proses masih di TKP pertama tadi sampai dengan penyempurnaan, si pelaku pemohon pesugihan tadi ngucap walaupun di hati itu Allah. Nggak boleh. Kalau dia ngucap gagal total. Lah modal kan udah keluar. Tadi saya bilang modal udah keluar kan udah banyak tuh. Kalau mau orang-orang puluhan juta itu bang, puluhan juta. Nah dia ngucap udah mati gagal semua. Gigit jari kan. Makanya orang nyari pesugihan itu nggak gampang, susah. Sengaja Allah kasih susah biar apa? Biar orang nggak ngikut. Tapi udah dasar orangnya aja nggak. Gimana ya namanya orang udah begitu, udah ke pojok. Ya, di jalan buntu lah. Iya, jalan pikirannya udah nggak bisa berpikir jernih lagi. Iya, tuh. Nah, disitulah ntar kalau udah disempurnakan, terserah itu duit mau diapakan. Biasanya sih orang tuh pasti akan pertama nih dia akan ngajak jajan keluarganya. Tanpa dia sadari dia udah mengikat perjanjian keluarga. Gua ini nih yang ikut makan buat tumbal. Tanpa dia sadari loh. Tanpa dia sadari siapa yang ikut makan dia harus menanggung. Dan si pemberi uang tadi akan mengambil apa yang dia udah pernah berikan. Kepada siapa? Kepada yang makan lah. Nah ngambilnya gimana ya tadi, dengan cara tadi. Tapi ini kalau pesugihan sate gagak atau sate bulus ini mereka dapat persetujuan juga dari keluarga kayak Enggak. yang sebelumnya. Nggak perlu. Oh nggak perlu. Nggak perlu. Karena diam-diam. Ini mah sendiri aja juga jadi. Oh nanti kalau keluarganya tahu atau anak istrinya tahu tiba-tiba bapaknya datang bawa uang banyak. Ya itu nggak masalah, itu terserah dia. Itu kalau sate gagak tuh nggak ada perlu persetujuan dong. Beda sama jual umur, jual musuh tuh beda. Kalau jual umur ya kita harus misalnya kalau kita udah punya istri ya harus izin istri. Kalau jual musuh ya kita misalnya istri kita nauzubillah min dzalik jangan sampai ya. Kalau istri kita yang mengkhianati kita jual. Terus kita minta restunya sama siapa? Sama orang tua kita. Situ. Nah untuk nikah sama jin ya tadi istri kita atau orang tua kita yang minta yang restuin. Kalau dia masih bujang ya orang tuanya. Kalau dia udah punya istri ya istrinya. Itu cuman biasanya kalau nikah sama jin istrinya itu harus ditinggalin. Tapi ada kalau si jinnya ini yang laki, nah terus yang ngajuinnya ini laki, ya dia nggak usah nyerahin istrinya. Kayak tadi yang dulu pernah saya ceritakan itu teman saya si Tongseng itu. Jadi istrinya nggak perlu diceraikan karena istrinya lah yang akan nanti jasadnya dipakai sama si siluman tadi. Cuman siluman tadi pakai jasad kita gitu loh. Oke. Situ. Nah ini saya penasaran sama nikah sama jin sama pesugihan dengan jin. Ini bedanya apa nih? Nikah sama jin ya Bang, Ya, saya jelas. kebetulan di sini ada apa namanya keluarga uak saya lebih tepatnya ya. Dia dari dia menikah sama suaminya ini bareng di situ juga dia menikah sama jin. Tapi dia bukan pesugihan karena hidupnya selalu dalam keadaan miskin. Jadi gitu, bukan pesugihan sih dia dinikahin, lebih tepatnya dinikahin sama jin. Itu bedanya apa dengan pesugihan jin? Kalau nikah sama jin yang pernah saya tahu Bang ya, nikah sama jin itu namanya kan ngipri Bang. Kalau orang banyak bilang tuh ngipri. Nikah sama jin itu ya pesugihan Bang. Itu. Nah,
dari hasil pernikahan sama jin ini, nanti si jin ini mau ngasih apa nih sama kita dari hasil pernikahan itu. Nah biasanya kalau nikah sama jin ini bang, itu kalau kita nikah sama jin nih, misalnya abang nikah sama jin nih, pasang istri abang yang jin ini di alamnya sana punya anak, abang nggak lama tuh, abang harus pulang ke alamnya istri abang ngurus anak itu. Jadi abang nikah baru 5 tahun, abang udah punya anak nih masih jin itu. Ya abang mati ngurusin. Nah tapi kalau kayak uaknya abang dari cerita, saya belum pernah nemuin kayak gitu. Nikah sama jin kok hidupnya miskin terus. Susah terus. Saya belum pernah nemuin di situ. Apakah ini termasuk nih pesugihan gagal atau gimana, saya nggak tahu. Itu maka di awalnya ini dia nikah sama jin ini tujuannya apa? Saya mau nanya dulu. Ini bukan atas ke apa ya? Kayak kalau dengar cerita dari orang tua saya, itu dia jinnya itu datang dengan sendirinya dan menikah sama uak saya nih. Kebetulan uak saya ini perempuan ya. Gitu. Nah, jadi sampai tua itu susah matinya. Matinya di umur 80-an lebih. 90. maaf, orang wah abang ini orang bisa bukan? Maksudnya orang punya kelebihan ngobatin orang ya, atau apa? Lebih tepatnya itu. Kontribusinya itu dari si jin tadi. Jadi maaf ya langsung saya potong aja, soal saya dapatnya seperti hari miskin. Dia paranormal. Ya ibaratnya pelaku spiritual. Dulunya enggak. Semenjak dia nikah Iya, makanya tadi saya bilang dia paranormal kan. Maka saya jabarin gini bang ya. Jadi kayak wah abang itu, si jin itu memberikan, kalau kamu nikah sama saya, kamu akan bisa begini gitu. Misalnya kebetulan nih wahnya abang ini pengennya nolong orang sebenarnya. Kalau yang saya dapatnya pengennya nolong orang. Betul. Cuman mungkin caranya ataupun pemahamannya beliau ini berbeda ataupun gimana, saya kurang paham ke situ. Tujuannya dia ingin nolong orang. Nah ada jin yang nawarin, kalau kamu nikah sama saya akan bantu kamu gitu. Nah makanya lah dari hasil pernikahan itu kontribusinya apa nih si jin kepada si waknya abang ini. Tadi setiap hajatnya waknya abang, misalnya mau ngobatin orang nih, bisa, tadi nggak bisa jadi bisa ngobatin, kayak gitu. Kelebihannya itu. Makanya permintaan awalnya bang kalau nikah sama jin nih, dari hasil pernikahannya ini nanti kamu ngasih apa, misalnya kekayaan, kesaktian, apa gitu. Itu bang. Karena nggak bisa susah diobatin dari kiai atau harus dicerai atau bang. Apa gitu, semua nggak bisa. Setiap kali mau ngobatin itu udah diserang duluan udah mau deket rumah dari jauh juga udah diserang duluan. Jadi nggak ada yang bisa. Iya. Dan kalau uak saya lagi sakit, dia kuat nggak makan dalam 1 bulan. 1 bulan tuh nggak kuat. Kuat maksudnya. Ya karena mati. Dibantu sama si jin tadi gitu bang. Dia disupport. Jadi badannya dia masuk udah bersatu ini. Dia ini udah bersatu, udah begini. Kalau secara pikiran normal manusia tanpa asupan gizi mana kuat 3 hari. Iya betul. Apalagi udah nenek kan umurnya udah renta. Situ bang tuh kalau nikah jin ya sama pesugihan dengan meminta kekayaan dari bangsa jin ya. Tadi itu berbedanya seperti itu. Kalau pesugihan itu kita memberikan tumbal itu ya tadi tumbalnya ini misalnya pasti orang yang kita pertama itu orang yang kita sayangin. Terus yang kedua terserah dia kan gitu. Nah terus apa yang diberikan dari sama si jin tergantung kita mintanya apa. Makanya disitulah perjanjian awalnya itu apa. Nah itu kalau pesugihan sama jin. Kalau nikah sama jin pun sama, cuman prosesnya aja mungkin beda. Kalau nikah sama jin, kalau saya belum pernah bang nikahin sama orang sama jin, saya belum pernah. Cuman yang tadi kayak awal pernah saya ceritain itu si tongseng itu termasuk tuh nikah sama jin.
Kalau menurut saya gitu loh. Cuman kan karena nggak ada proses pernikahan. Terus kalau orang-orang dibilang nikahin sama Nyi Blorong, saya belum pernah nikah dapat pasien yang itu, saya belum pernah. Tapi itu ada. Kalau itu jujur itu ada. Itu loh. Yang nggak ada itu Bang Goib kalau menurut saya. Nah kalau untuk pesugihan sate gagak, sate bulus itu ada real itu. Tuh pokoknya pesugihan paling cepat itu, paling cepat itu. Gitu. Ya, Bang Bimo itu dulu Bang ya, sebelum sebelum Bang Bimo kembali ke jalan Tuhan ya, lebih tepatnya gitu Bang ya. Dan ini mungkin ada yang pesan tertentu yang mau disampaikan ke penonton Bang Bimo. Mungkin ini bukan mungkin ya, ini nggak patut dicontoh. Ini hanyalah sebuah cerita di mana Bang Bimo dulu melakukan yang seperti ini gitu. Silakan Bang Bimo. Ya, jadi tujuan saya bercerita pengalaman yang pesugihan sate gagak atau ya tentang pesugihan ini, saya nggak ada ingin mencontohkan atau mengajak Bang ya. Nggak ada. Saya menceritakan pengalaman saya buat siapa? Buat para pelaku pencari pesugihan. Jangan sampai kalian itu terjerumus masuk dalam lingkaran setan pesugihan tadi. Nah terus kalau yang sudah terjerumus, segeralah tobat. Itu udah untuk para pelaku spiritual nih yang membantu orang melakukan pesugihan, segeralah bertobat. Karena bukan apa-apa, itu kalian itu orang yang tergolong menjerumuskan gitu. Walaupun kalian di awal itu udah menasehati mereka, tapi seberapa jelas kalian menasehati mereka. Dan banyak oknum-oknum di sana memanfaatkan orang pencari pesugihan, yang mana para pencari pesugihan ini ada orang-orang yang udah sangat sulit. Dalam keadaan sulit mereka mencari pesugihan sampai bela-belain apa juga buat pesugihan. Tolonglah, udah bertobatlah. Walaupun keadaan ya rezeki yang pas-pasan, tapi lebih enak. Soal semua pesugihan itu nggak gratis. Intinya nggak gratis. Iya, masih ada nyawa yang harus kita pertaruhkan. Situ Bang. Oke, Bang Bimo, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Oke, Backpacker, itu tadi obrolan misteri jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Bimo. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bimo, terima kasih buat waktunya. Diminum lagi liongnya, Bang. Sampai jumpa.